Neng dan si bapak mau cari lauk makan di sungai pesisir Surabaya, Jawa Timur. Mak, kita mau ngapain sih, Mak? Sadayana, nih emak sama si Neng ini mau menjelajah pulau dunia. Peta dunia. Kita dunia, Mak. Mengambil kepiting bakau di muara, kameramen. Walaupun semua area itu termasuk hutan bakau, tapi si bapak punya lokasi pamungkas nu jadi sarang kepiting. Ayo Pak, gayung Pak. Mana? Pak, di mana Pak tempatnya Pak? Sini, depan sini. Ya Pak, awas kameramen tungkul. Wih, kameramen. Wah, ternyata iya tempatna sadayana. Tempatnya leuwih becek jeung pinuh ku lumpur. Ieu mah tanda kepiting bakau biasanya ada yeuh. Kang Men, Sadayana, sekarang emak mulai mencari lubang-lubang kepiting dan ini ada lubang kepiting. Kata bapaknya ada bekas-bekas kaki dia berjalan untuk masuk lubang. Sekarang emak mau coba cek. Dan ngeceknya itu kita masukkan alat besi ini sampai lubang mentok sementok-mentoknya. Terus ditarik. Nanti kalau ada dia akan terasa ketok-ketok gitu kayak ayam jago. Coba. Gini apa ya? Nah, kalau udah ketemu lubang, langsung masukin gancu yang jadi alat tangkapnya. Jadi, jari emak aman gak bakal kena capit karena udah ada gancu. Tarik. Neng, keluar Neng. Kemana ya? Oh, di serong ya? Ya, Mak. Semangat, Mak. Baru ada suara Ada, Mak. belum? Mak, ada suaranya, Mak. Ayo. Oh iya. Ayo, Mak. Ayah, Sadayana. Mak. Ini harus dalam, Neng. Ayo, Mak. Sadayana ini mah antara mengalahkan rasa panik sama harus tetap fokus ngerasain kepitingnya udah nyapit gancunya gitu. Pak, ya. Tinggal set ditarik kalau udah kerasa ada yang menjepit di ujung. Guys, pisan. Ini besi dicakot, Pak. Udah nyerang, Neng. Hati-hati, Mak. Mak. Oke. Salah Bapak, ya, Mak. Salah Bapak, Ya, Pak, gede pisan. Ih, iki super ya, Pak? Super. 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 Yes. Sadayana sekali kepitingnya mulai kelihatan ukurannya tuh disangka-sangka. Meni baradan. Capit nage gede jenggeraknya kenceng. Ini mama harus hati-hati jangan sampai aja kena tangan ya. Tuh. Tuh, kalau kepiting ini. Naik. Gimana sih, Mak? Mak. Hasil kepiting udah banyak, hayu gas, lanjut kita bawa ke pengepul. Keluar jalan gak lihat-lihat hampir aja jatuh, Mak. Pak. Ayo, masuk mana, Pak? Mana, Pak? Sadayana, jadi kata si Akang ini kalau kita kecapit kepiting, obatnya kakinya sendiri ya, daging kakinya ya. Nah, daging kakinya ini. Oh, darahnya, yang darah. Oh, jadi buat menghilangkan rasa nyeri, nut-nutan. Tapi hilang nyerinya, Mak. Tapi mending nggak pada tadi yang dicapit. Digerakin kita makin nyangkut nih. Biarpun sakit tapi emak campur heran yo. Si cairan dari tubuh kepiting yang dikasih si bapak beneran loh bisa mengurangi rasa sakit gara-gara dicapit kepiting.
Atuh, si bapak teh mani sulap atau kumaha sih? Karena nyerinya udah hilang, hayu lanjut pilih kepiting nu baradag deui nya. Nah, Sadayana, jadi kalau habis ngambil kepiting itu, sampai ke pengepul itu disortir. Yang besar sama yang kecil itu dipisah. Karena harganya beda. Semakin besar kepitingnya, semakin mahal. Bu, ini kok kepitingnya enak, Bu? Enak. Mau apa enggak sampean? Mau, Bu. Kalau mau saya kasih. Beneran? Iya benar. Ini yang besar. Iya. Ih, Ini hati-hati oke, kesopean. oke. Makasih. Bu, makasih ya. Masak. Yuk, Bu, makasih ya. Iya, Bu. Ayo, Pak, mari, Pak. Makasih. Sadayana. Neng, Ayo masak. kepitingnya gede-gede pisan. Pokoknya ayo mau masak mau merebus dulu. Nanti kita masak kepiting kuah kari. Aduh. Tuh. Gede-gede ya, mah. Mate kepengen masak kepiting kuah kari sadayana. Kuah kari identik jeung rempah-rempah ya. Mas siapin bawang, jahe, cabe, kunyit, gula merah, santan nu bakal ngabuat rasana teh lebih kaya jeung ngena di lidah. Ya wis Siki. Pokoknya masak, emak bantu motong-motong cabe nggih. Potong apa gimana? Di apa miring. Miring. Nggih, miring. Biar masaknya nggak lama, emak bagi-bagi tugas sama si Eneng. Mama fokus di bumbu ngulek jeung nyiapkeun kuah kari. Sedangkan Eneng bagian keur motong-motong bahana. Biar cepet selesai masakannya gitu. Emak atuh lapar euy. Harumnya kan wanginya bumbunya. Aduh, ini perut mah malah makin keroncongan nyium aroma bumbu tumisnya. Oke, kalau bumbu tumis udah matang, lanjut masukin kepiting. Jangan lupa oge tambah garam, gula, jeung bumbu liana. Sok masuk, Neng. Semuanya. Oke. Masukkan merica, itu semuanya, Neng. Wih, sadayana, kuah karinya kelihatan semakin kental nih. Warnanya ngagoda pisan, harum rempahnya juga makin ketara nih. Tinggal nunggu kepitingnya matang, siap disantap. Sadayana, kepiting karenya udah matang. Lihat panik kuning ngurunyuy begini. Aduh, udah sekarang mak Neng mau makan helanya Sadayananya. Pasti Kak Sadayana mau nih sama Kang Men nih. Bagian daging dari capit ini emang bisa memicu perebutan ya kalau jumlahnya sedikit. Atuh soalnya teh emang ini enak banget. Dagingnya penuh di dalamnya tuh. Apalagi karena diambil hidup-hidup dari kawasan bakau jadi masih segar dan terasa manis. Betul sih. Kita tarik gimana tapi mak. Biar kuhah, pokoknya pedasnya harus nampol. Bikin akhir tapi mak. Mau lagi gitu ya. Nah, makin istimewa lagi nih. Nggak cuman kepiting bakaunya yang jos gandos. Kuah kari yang emas sama si Eneng bikin juga pas pisan kena daging kepitingnya tah. Rempah dari kuahnya bikin harum dan menghilangkan amis dari kepiting. Belum lagi warnanya yang bikin nafsu makan makin gak bisa ditahan. Cicak lu nggak balik Mas Yana? Cakep. Melaku nang tunjungan. Sadayana, raos pisan. Siapa? Bukan yang ujung Kak, Pak. Sadayana, ayo ikut emak sekarang nebang tembu. Sadayana emak kerja di perkebunan tebu di Jawa Timur. Tinggal nih sepanjang mata memandang pohon tebu semua. Makanya tenaga jadi tukang panen tebu mah nggak boleh lemes apalagi sambil malas.
Yang emak tahu tuh kalau gulanya kan dari kelapa. Cobain tuh manis gak? Ngerusak. Patah, cobain itu bisa gak dimakan? Bisa. Coba, nah ada patah Pak kan? ini ya. Pak, saya akan dimakan deh. Coba. Bisa ya Pak? Oke, kupas iki. Ternyata di sini itu yang suka tebu itu bukanlah panda saja, mak gedoyan. Enak. Batang-batang tebu nutos dipanen lanjut diangkut ke pabrik buat lanjut diolah. Ternyata nggak gampang ya. Eta lihat si akang-akang yang ngiketnya meni keren-keren atuh euy. Emak teh mau ikutan bantuin ah. Ayo mak, mak. Angkat Mak, angkat Mak. Yuk, angkat yuk. Wah. Pak. Balik, sana dulu. Ini Mak. Cepet. Oke. Ya. Aduh, lorong sedikit langsung. Walaupun berat tapi pantang menyerah emak teh ya. Kudu semangat sareng kuat demi anak-anak emak. Waduh, oke bolo. 1, 2, 3. Oh. Yuk, wes. Coba, lepas Pak. Ya Pak, mau naik pegangin yang ujung Pak. Iya, oke. Ya Pak, pegang yang ujung nggak Pak? Ngangkut tebu berat oge euy. Nggak cuma di pundak. Atuh, carangkeul alias pinggang juga emak ikutan kerasa ya. Tapi ya bagian penting soalnya lamun teu cepet diangkut kualitas tebunya teh bisa turun. Alhamdulillah panen udah selesai. Angkut juga beres. Sekarang tinggal melanjut ke rumah juragan Obos. Ya Allah, gimana sih mak? Keluar jalan gak lihat-lihat, hampir aja jatuh mak. Gimana coba mak kalau jatuh mak? Kok jadi aku yang salah mak? Ya Allah. Aduh, pas lagi fokus angkat tebu, emak disenggol saeutik. Tebu nu di bawah teh jadi ragrag sadayana. Padahal tebu teh berat, emak gak bisa angkat sendiri atuh kalau udah jatuh mah. Emak harus minta pertanggungjawaban dari si akang yang bawa motor tah. Kak Sep, ini bantuan emak. Jauh sih kepiye toh iki jatuh. Wis ora apa-apa bantuan Kak Sep sih sini. Oh dibawa ke mana sih mak? Mau bawa ke sana ayo. Tempat apaan? Tempat tebu. Tebu. Ya, Bang. Wis lah, ngelu ae bantuan. Mana nih? Anang. Awan. Aduh, tuh disangka ternyata yang punya motor teh baik pisan ya. Hampir ya mas, mau udah berprasangka buruk duluan. Permisi Pak Rofik. Ini tembuja. Ya mah, makasih. Taruh situ ya mah. Oh, sini aja. Taruh mana mak? Sini. Sini aja, sini. Mah tolong langsung sampean bantu ke pabrik ya. Bantu pabrik, Ya, Pak. Oh, sekarang. sama enggak? Ya. Bantu emak pabrik ah. Ya, Lagi mak. bantu. Kan udah dibantuin bawa tebu. Jauh enggak mak? Jauh, Pak. Yang benar. Ya, sama-sama mah ya. Ya Allah. Aduh, hati emang ada regdeg euy. Udah baik mana keren deh. Fokus. Ini urusan gawean can beres. Ayo, depan ya. Ayo Kasep, depan Kasep. Sini. Ayo. Tabrak. Wes, yuk, mak turun ge. Ya. Antren, aduh. Ikut emak yuk. Gimana mak? Melo yuk. Gak bisa mak. Kenapa Ada nggak cara. bisa? Ya udah, aku nanti mau makan ya. Gimana mak? Sana ada. Boleh dah, nggak apa-apa. Kita Ya, duluan ya. duluan ya, Mak. Sadayana di dieu tebuna tadi teh dipanen bakal digiling ya. Diambil caina lalu diolah jadi gula. Nah sadayana cairan nu tadi digiling kudu diolah deui. Hasil gilingan tadi teh direbus kurang lebih nepi ka 3 jam. Makin lama direbus, air dari tebu yang ditampung semakin kental perlahan. Warnanya juga lihat teh jadi lebih pekat.
Setelah itu hasilnya langsung dipindahkan. Sadayana, gula tebunya udah jadi, maaf mas, udah jadi, tinggal dipindah ke bak. Nanti kayak si mas disorong sini, sorong sana, sampai kering. Wes, ma bantu desit ya. Gulanya merah merona, ini gula yang dari tebu, air tebu itu, Sadayana. Nah ini juga penting biar diratain secara pelan-pelan sambil digerakkan. Tujuannya supaya cairan tidak menggumpal ya. Nah lamun tos diratakan, tunggu sekitar 1 jam supaya cairan gulanya mengering. Jadi keras dan siap dijual. Sadayana, gulanya udah kering, gula tebunya sekarang mau digosok. Biar dia nggak nempel. Habis itu kita masukkan harum. Nah sadayana di dieu teh prosesnya unik ya. Gula nu biasana dicita, kalau di sini gulana digosrok atau disebut digaruk gitu. Proses ieu dilakukan dengan menggaruk permukaan gula nu kering. Makanya di daerah ieu teh lebih dikenal dengan sebutan gula garuk. Soalnya proses utamana memang digaruk manual. Nah ieu teh jadi ciri khas gula tradisional di dieu. Pak, Mas, boleh cobain kan? Iya, bisa langsung. Udah bisa dicobain kayak jenang ya kameramen. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata walaupun ini sama-sama gula merah, yang emak rasain tuh berbeda. Kalau gula kelapa itu ada rasa kelapa-kelapanya, tapi ini benar-benar rasa tebu. Iya, orang dari tebu. Iya, beda ya. Beda ya. Sama-sama gula merah, cuma beda bahan. Tapi enak. Enakan mana? Dua-duanya. Nggak bisa milih. Semuanya enak. Sadayana ternyata gula garuk teh manisnya beda, lebih alami jeung aya rasa khasna. Henteu sekedar manis biasa tapi aya karakterna gitu. Seperti pas emak coba tebu dari batang tebunya langsung. Manis tapi tenyelekit di tenggorokan gitu. Lu mas, emak anak janji. Mas tinggal di situ ya. Ya. Kesini lagi. Ya. Mas makasih ya. Sama-sama ya, Mak. Sampai lupa. Sadayana. Kasep, ganteng. Iya, Mak. Gimana, Sekarang Mak? bantuin emak masak ya. Masak apa kita hari ini, Mak? Emak mau masak ayam bacem bakaka. Ayam bacem bakakan. Pasti Mak? enak pisan, enak tenang. Itu apa ya? Sebelum masak, emak teh kudu nyiapkeun bahannya heula. Aya bawang merah jeung bawang putih. Emak siapin oge lengkuas jeung serai biar aromanya harum. Kemiri jeung ketumbar nu ngabuat rasana lebih gurih. Ada juga tambahan air kelapa biar rasanya lebih gurih ya. Nu paling penting mah kecap penyedap jeung gula garuk biar rasana manis gurih khas Bacem. Pokoknya belajar masak sama emak ya, biar pintar, biar jadi suami idaman. Idaman. Jadi bukan ganteng doang, pintar masak. Harus pintar Pintar masak. cari duit. Tadi di rumah yang masak aku dong, Mbak. Iya. Emak teh langsung bagi-bagi tugas ya. Si A Kasep Bikers, tolong bantuin emak ya. Emak mau fokus ngeliatin wajah tampan. Maksudnya teh fokus, nguleg, jeung siapkan bumbu bacemna. Bawang merah, bawang putih langsung dihaluskan. Oke, sekarang kita masukkan ayam. Itu direbus, Mak. Ini rebus semuanya. Ma mau itu. Apa? Yang mana? Bumbu semuanya masuk Ini sini. semuanya. Ya. Sama apa lagi, Mak? Kita masuk bumbu semuanya. Itu apa, Mak? Ini itu ketumbar. Ketumbar. Lagi semuanya. Yang mana? Ini. Ya betul sekali. Kita masuk lagi kameramen, Sadayana, bumbu-bumbu kenikmatan. Bumbu kenikmatan. Semua bahan dimasukin ke wajan. Sesekali aduk, harumnya langsung kerasa ya. Ayam seekor direbus di bumbu nu sedap, apalagi aya gula garuk nu bikin spesial. Proses nu ieu teh teu bisa buru-buru, kudu sabar nepi ka kuahnya nyusut ya. Jeung warna ayamna jadi coklat.
Udah matang Udah selesai ini, nih. udah selesai direbusnya. Tapi Ntar habis rebus, tinggal digoreng. Wih sadena, bumbu nangges nyerep nepi ka jero daging ayamna ye. Mangkat ayamna ti wajan ya, pisahkeun heula ti kuahna. Ayamna geus empuk, jeung warnana geus coklat manis. Aroma bacemna mending ngagoda pisan. udah Masukin panas, ya. Mak, ya. Udah dong, udah panas. Wih, Mantap, mantap. Cukup itu mak minyak. Cukup. Nah sadayana, waktu digoreng pakai minyak nu cukup banyak biar matangnya merata. Apina teu kudu gede, cukup api leutik biar teu gampang gosong. Jangan lupa pas menggorengnya ayamnya dibolak-balik di dua sisinya. Pelan-pelan sampai ke warnanya jadi leuwih coklat keemasan. Sadayana. Ayam bacem bak kakaknya udah mateng. Sekarang emak sama si Kaset mau makan dulunya. Ayo Kaset, sekarang makan. Makan ya mak. Mak lapar banget dari tadi nunggu-nunggu Sama, ini. Mak, lapar Ya udah, banget, Mak. Pak betot-betot bak kakak kayak nama. Sadayana teu bisa bohong ya, aromanya mending ngagoda pisan euy. Harum manis jeung gurih nebar kemana-mana. Kumaha rasana mak? Rasanya itu agak manis ayamnya, mungkin dari gula yang tadi dicampur sama emak. Pokoknya gula tebu, aduh enak banget. Pokoknya enak, gurih, manis, enak. Wih sadayana, ti gigitan kahiji teh meni langsung karasa. Rasana manis gurih nyatu sempurna. Gula garuknya ngasih rasa manis nu khas teu nyegrak. Bumbu bacemnya nyerep nepi ka jero daging. Wih. Juicy mahal ini Rizky Febian ieu teh. Bagian luarnya sedikit crispy hasil digoreng ku minyak panas tadi. Ini mak, cocol Mana? sambal mak, biar Nih. lebih mantep mak. Ah, sambalnya mau emak cocok. Ini sambal yang paling ternikmat. Asli mak. Emak yang buat, dan yang buat ya tadi ya. Enak mak. Nih. Enak tenang. Sedikit mak. Oh. Makan dulu. Sambalnya enak. Nasinya hangat. Sadayana laut pisan. Men, bantuan atuh. Gimana beratnya? Sadayana, siang ini Hima lagi bantu Bu Yono cari daun jeruk dan daun pandan. Dua jenis daun ieu mau dipakai Bu Yono buat tambahan bikin kerupuk gendar di rumahnya. Cenah teh cocok buat jadi penyedap alami biar gendarnya makin sedap. Sadayana. Nih, emak sekarang tuh mau buat kerupuk gendar sama mbaknya. Dan bahan-bahan buat tambahan gendarnya. Yang tadi ada daun jeruk, terus bawang sama bawang putih. Udah, sekarang emak yang numbuk ya. Untuk bumbunya cukup bawang-bawangan aja, daun jeruk dan garam. Bu Yono bareng suaminya udah puluhan tahun bikin usaha kerupuk gendar kos kieu. Lokasinya hanya di Desa Karangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Makanya sambil bantu-bantu di dia, emak juga pengen belajar cara buat kerupuk gendar. Gendar. Tinggal dulu ya, Bu. Dalam Bu Mak. Udah, Pak. Campur bumbu rempah jeung tepung tapioka ke dalam beras yang sedang dimasak. Kemudian kukus nasi dengan daun pandan biar makin harum. Walau sudah usaha gendar puluhan tahun, nih dia teh masih pakai cara sederhana. Seperti kukusan dari anyaman bambu sampai kompor tunggu yang pakai kayu bakar. Mungkin iya teh yang bawa hoki dan bikin kerupuk gendarnya selalu enak. Kalau sudah matang, angkat adonan ke dalam lesung. Nah, sekarang ke bagian yang paling susah.
yaitu menumbuk. Ayo Pak Yono, Ma bantu numbuknya ya. Kameramen, bantuan atuh. Gimana berat ya? Ini Bapak tiap hari seperti ini, Pak. Iya, Mak. Aduh, berat banget kameramen. Aduh, cangkeng jadi tujuh. Aduh, Bapak nggak sakit pinggang? Ya, enggak, Mak. Kuatan sih. Biasa, Mak. Biasanya. Lo hebat pisan si Bapak. Pinggang Mama langsung mau encok. Adonan ieu teh perlu ditumbuk supaya nanti gampang dibentuk dan dipotongnya. Nah, buat membentuknya pakai alat ini ya, Emak mending bantu nyetak sama iris-irisnya aja ya, Sadayana. Mengirisnya mesti tipis-tipis ya, biar nanti bisa kriuk kalau sudah digorengnya. Bagian ieu teh butuh konsentrasi tinggi, apalagi pisaunya teh tajam pisan. Semua irisan adonan lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari sesuai sama kondisi cuacanya. Ma, udah selesai belum, Ma? Coba lihat kayak apa. Belum, Mbak. Tuh, bagus. Banget. Oh, udah ya itu ya. Ini belum selesai. Oh iya. Oh, ya. Gimana nanti buat oleh-oleh ya, Ma, di rumah ya? Nanti dikoreng ya, Ma? Oh, ini buat Mak. Iya. Ih, Mak dikasih kameramen. Udah siap goreng kan ini, Mbak? Pasti kameramen hoyonginnya. Alhamdulillah, Ma boleh bawa pulang gendarnya, kalau udah digoreng pasti pas bisa nih buat teman makan siang. Ayo Sadayana, ikut Ma masak. Buat menu makan siang ini Ma pilih soto ayam seger. Ma goreng kerupuk, sementara si Mbak siapin bahan sotonya ya. Cara buat soto ayam ala Mama mudah weh. Cukup siapkan bumbu halus dari bawang putih, kemiri, dan garam. Untuk isiannya ayam suwir, daun bawang, tomat, wortel, daun seledri, toge, kacang goreng, jeung bihun. Sebelum lanjut bikin soto, Emak mau cobain heula. Mumpung masih hangat. Kameramen, mau nggak? Mak mau nyoba kerupuk gendarnya. Gurih pisan, harum itu apa? Daun jeruk. Banyak. Bener Mbak, ini cocok banget buat soto, temen soto. Selesai goreng gendar, lanjut masak sotonya. Siapin kuah soto yang berisi bumbu halus, wortel, dan penyedap. Setelah mendidih, masukkan bahan sayurannya tadi ya. Nah, soto ayam seger ala Mak udah mateng dan siap dihidangkan. Biar makin mantep, taburi kacang goreng, bawang goreng, dan daun seledri. Ulu, soto ayam seger dan kerupuk gendar siap untuk mengisi perut. Sadayana. Nih, sotonya udah jadi, kerupuk legendarnya udah Mak goreng. Sekarang kita makan, Mbak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, kita makan. Hati masih panas ya. Sambelnya. Mau jadi camilan atau lauk makan, kerupuk gendar selalu raos. Makan siang jadi makin renyah, gurih-gurih nikmat. Ayo Sadayana, makan. Sadayana, rasa di hati katakan dengan jujur. Hayu atuh ikut majeng ada nih petik sayur. Cakep. Hari ini ada di kebun lagi tuh. Habis metik sayuran liar. Masih segar-segar ya. Sadayana, tapi sebelum masak, Emak teh rek ngasih berita selingan ye. Ternyata Adani itu punya saudara kembar. Pasti kalian pada mau tahu ya. Coba lihat di sini kameramen. Itu mereka. Ada dong. Nah loh, tiba-tiba ayah dua kan ada Nina. Ainu kembarannya ada nih teh, namanya Adana, Sadayana. Seru pisan ya. Wih, alhamdulillah tuh ya, makan jadi ayah bala bantuan. Udah atuh yuk. Kita pasak yuk. Pareum atuh Dan. Untung we, Mak inget tujuan awalnya naon.
Bisa ngobrol silsilah keluarga ada nih secara panjang lebar, oi. Padahal kan emak mau masak. Tuh, ini dia sayurannya, segar-segar banget. Sayuran liar. Kalau di kampung namanya tuh apa? Salintrong, sintrong. Aya nu kenal tuh jeung salintrong. Sayuran ieu sebenarnya bisa oge disebut dengan sintrong. Sebenarnya teh malahan ieu mah gulma loh atau tanaman pengganggu. Tapi justru bisa diolah jadi urap, pecel atau lalaban nu dicocolna kana sambel. Ulu, raos pisan ya. Itu dan wanginya pun khas banget. Ini wangi, punya wangi. Mama bener-bener lagi pengen masak simple we sadayana. Udah we si daun sintrongna cuman merebus, terus angkat dan makan deh. Eueuh sangu alias nasi pun jadi. Kata dia mah kayak mirip apa? Kemangi, serawung. Hayo, siapa yang mau coba daun sintrong si Gama? Sarena si Gundul mah emang baik pisan. Berkat si Gundul atap rumah Mak Unyil udah nggak jebol lagi. Sesaat lagi ya Sarena.